Ketika sebabnya adalah substansi, nah, di sini ada dua pilihan. Bahan pertama bagi yang mengakui keberadaannya, benda pertama bagi yang tidak mengakui keberadaan bahan pertama, atau bentuk golongan. Nah, kan dikatakan ketika sebabnya adalah substansi, penyebab perbedaan. Kan dibilang tadi bahwa benda memiliki perbedaan. Saya mau tanya, perbedaan dilihat daripada dilihat daripada benda pertamanya. Semua benda sama apa tidak? Sama, karena sekedar bahwa dia memiliki panjang lebar tebal. Itu benda pertama, bahwa dia sekedar memiliki panjang lebar tebal. Semua benda dilihat dari panjang lebar tebal sama. Nah, oleh karena itu dilihat dari kebendaan pertama, atau dilihat dari kacamata benda pertamanya. Oke. Nah, sekarang kan ada benda pertama. Nah, benda pertama dibagi jadi dua, bahan pertama dan bentuk pertama. Bentuk pertamanya apa? Panjang lebar tebal. Sudah. Bahan pertamanya yang mengandungi atau yang memegang sifat potensial untuk menjadi bentuk-bentuk lain yang disebut bentuk golongan. Oke, ini kan mau membuktikan bentuk golongan. Dia bilang begini, ketika kita melihat benda-benda, efeknya berbeda-beda, sudah tentu substansial. Atau anggap aksidental, pasti dia juga substansial. Kalau substansial, apanya itu yang membedakan? Misalnya api dan air, apa yang membedakan panas dan dinginnya? Kebendaannya tidak mungkin, sebab hanya sekedar panjang lebar tebal, tidak melahirkan perbedaan. Nah, kalau begitu, kalau dia melahirkan perbedaan dan substansial, berarti formnya, bentuknya. Oleh karena itu, dan bentuk ketika sudah keluar dari sekedar panjang lebar tebal air, panjang lebar tebal api, nah, berarti api dan air ini mempengaruhi, dan dialah penyebab perbedaan daripada perbedaan aksi daripada benda-benda itu. Nah, oleh karena itu terbuktilah bahwa bentuk golongan itu ada. Misalnya harimau dan kucing, tadi api dan misalnya air. Natural artinya tidak susah. Tidak susah juga biar api sama biar kucing sama anjing. Kucing sama anjing mempunyai efek berbeda. Dilihat dari kebendaannya, panjang lebar tebal, dua-duanya sama. Apa bedanya kucing dan anjing dari sisi panjang lebar tebal? Tapi dari sisi panjang lebar tebal menggonggong, panjang lebar tebal mengiong. Nah, ngiong dan gonggongnya itu adalah substansial, zat yang membedakan aksi daripada keduanya. Nah, itulah yang kita katakan bentuk golongan, gitu. Dan dengan demikian maka dengan berbedanya aksi dan interaksi yang ada pada benda-benda, terbuktilah adanya bentuk-bentuk golongan. Ini paragraf kedua. Ketika sebabnya ada di sini ada dua pilihan, bahan pertama atau bentuk golongan, atau benda pertama atau bentuk golongan. Yang dua itu benda pertama versus bentuk golongan, atau benda pertama versus bentuk golongan. Bahan pertama dan benda pertama itu satu jalur. Kan orang yang mengatakan ada bahan pertama, dia mengatakan benda pertama. Orang yang tidak meyakini benda pertama, orang yang tidak mengayat bahan pertama, dia mengatakan benda pertama. Jadi versusnya bentuk golongan. Jadi bentuk golongan bisa berversus dengan benda pertama, atau bentuk golongan berversus dengan bahan pertama. Bagi yang mengakui bahan pertama, versusnya bentuk golongan adalah bahan pertama. Bagi yang tidak mengakui bahan pertama, bentuk golongan berversus dengan siapa? Benda pertama. Terserah mana yang mau dipilih. Nah, kalau yang kita pilih adalah bahan pertama, maka ia tidak lain kecuali kepotensian. Apalah arti sebuah potensi tanpa kedefaktuan? Dan potensi adalah bukan keberadaan hingga dapat memberi aksi. Kan dalilnya tadi benda-benda berbeda aksi.
atau berbeda interaksi. Kalau yang membedakan itu bahan pertama, maka bahan pertama tidak mungkin memberikan perbedaan aksi dan interaksi, sebab bahan pertama sifatnya potensial. Potensial bukan keberadaan. Ketika bukan keberadaan, mana mungkin memberikan perbedaan aksi.